Pada video kali ini kita akan bahas tentang teorema perluasan kekontinuan. Jadi sebelumnya kita sudah mendapati bahwa kalau dia domainnya tertutup terbatas maka fungsinya kontinu seragam. Sekarang bagaimana melihat apakah suatu fungsi itu kalau domainnya tidak tertutup terbatas itu tetap kontinu seragam. Dalam hal ini kita khususkan pada melihat domain yang bentuknya berupa interval terbatas tapi terbuka, open interval dalam hal ini. Kita sebelum melangkah ke teorema perluasannya, kita lihat terlebih dahulu hubungan antara Cauchy dengan kontinu seragam. Teorema 547. Jika f adalah fungsi dari A ke real yang kontinu seragam pada A subset dari real, dan jika xn adalah suatu barisan Cauchy di A, maka barisan nilai fungsi, yaitu barisan fxn, barisan nilai fungsi yang dikenakan pada setiap suku barisan, yaitu barisan fxn, juga Cauchy di real. Sekarang kita lihat buktinya. Di sini dikatakan, misalkan xn itu barisan Cauchy di A. Kita ambil sebarang epsilon besar 0 karena kita mau buktikan bahwa f ini juga Cauchy, fxn ini Cauchy. Pertama, kita menemukan delta yang besar 0 sehingga jika x, u berada di A itu memenuhi s kurang u kurang dari delta, maka berlaku ini. Mengapa? Karena diketahui f-nya kontinu seragam pada A. Makanya berlaku ini. Kemudian karena xn itu sendiri Cauchy, maka kita bisa menemukan suatu bilangan asli, katakanlah di sini h, suatu bilangan asli h, sedemikian sehingga nantinya ini definisi Cauchy, sedemikian sehingga xn kurang xm itu jaraknya kurang dari delta untuk semua n dan m yang lebih besar sama dengan h ini. H ini sebagai, ini definisi Cauchy seperti ini. Setiap dua sukunya setelah suku tertentu itu pasti kurang dari suatu bilangan positif. Kita ambil bilangan positifnya ini delta yang tadi yang ditemukan di kontinu seragamnya. Kemudian dengan delta yang tadi kita temukan di definisi di penyebaran definisi kontinu seragam, maka kita punya bahwa untuk setiap suku barisan, suku ke n dan ke m, di mana n dan m-nya ini yang lebih dari h tadi, kita punya nanti fxn kurang fxm itu kurang dari epsilon. Seperti itu. Ini kita kenakan di sini semua rumusnya. Tadi kan aturannya suku ke n dan ke m itu kurang dari delta, yang penting n dan m-nya lebih dari h. Maka dia kena juga di sini ini. Jadi dikenakan begitu. Saya coba jabarkan begini. Tadi kan kontinu seragamnya mengatakan ini untuk sebarang epsilon besar 0, ini sebarang nanti itu ada delta besar 0 sehingga jika u, x itu elemen A dan x kurang u itu kurang dari delta, maka berakibat ini fx kurang fu kurang dari epsilon. Kemudian di sini diketahui yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, xn ini Cauchy. Maka untuk bilangan delta yang besar 0 di atas, jadi kita punya delta di atas, terdapat h elemen asli, sehingga jika m dan n itu lebih besar sama dengan h, berlaku xm kurang sn pasti kurang dari delta, seperti itu. Apa akibatnya? Akibatnya kita punya untuk m, n yang lebih besar sama dengan h, kita akan punya ini xm kurang ini sm kurang sn kan kurang dari delta. Maka menurut bintang 1 ini dengan bintang 1, menurut bintang 1. Akibatnya menurut bintang 1, jika m dan n-nya besar sama dengan h1 dan mutlaknya itu kurang dari delta, maka berakibat bintang 1 mengatakan ini fxn kurang fxm ini kurang dari epsilon. Apa artinya? Berarti
Fxn ini Cauchy. Seperti itu buktinya. Dengan teorema ini juga kita bisa melihat atau bisa membuktikan bahwa super X ini tidaklah kontinu seragam pada domain 0, 1, interval terbuka 0, 1. Mengapa? Kita cukup mengambil barisan Xn, yaitu super N, tentu dia konvergen. Tentu dia Cauchy di 0, 1. Tapi ternyata didapatkan Fxn-nya sama dengan N, tentu ini tidak Cauchy. Seperti itu. Makanya terbukti bahwa super X itu dengan domain 0, 1 terbuka, maka dia bukan fungsi kontinu seragam pada domain interval terbuka 0, 1. Selanjutnya kita masuk ke teorema yang arah pembahasan kita pada video kali ini, yaitu teorema perluasan kekontinuan. Jadi di sini bunyinya suatu fungsi f dikatakan kontinu seragam pada interval terbuka a, b jika dan hanya jika kita dapat mendefinisikan suatu fungsi tersebut di titik A dan B sedemikian sehingga di titik A dan B tersebut atau sedemikian sehingga f itu kontinu pada domain tertutup interval tertutup A, B. Jadi awalnya kan di sini cuma didefinisikan di interval terbuka A, B. Nah, sekarang kalau katanya kita bisa membuat definisi untuk f di titik A dan B atau bisa dibuat f kontinu pada domain interval tertutup A dan B kontinu, maka dia pasti kontinu seragam. Seperti itu. Kita coba lihat pembuktiannya. Di sini untuk dari kanan ke kiri artinya f kontinu pada interval tertutup A, B, maka pasti trivial dia kontinu seragam pada A, B. Sekarang yang jadi masalah adalah kalau misalnya kita punya f yang kontinu seragam pada interval terbuka A, B, apakah dia berakibat nanti dapat kita definisikan suatu fungsi pada interval tertutup A, B sehingga dia kontinu di situ. Itu yang jadi masalah. Kita coba lihat. Pertama berarti di pembuktiannya itu diketahui f kontinu seragam. Berarti f kontinu seragam pada A, B, interval terbuka A, B. Sekarang kita akan perluas fungsinya dengan melihat kira-kira FA berapa. Jadi masalah di sini adalah FA sama dengan apa dan FB sama dengan apa. Sedemikian sehingga pasti nanti didapat F kontinu pada A, B. Itu yang jadi masalah. Kalau untuk selain A dan B kan sudah ada. Tapi cara untuk menemukan di FA, menemukan nilai FA dan menemukan FB itu sama, maka cukup kita kerjakan di satu sisi. Jadi ini sama. Kita kerjakan satu saja karena kan ini sama. Di sini kita misalkan kita akan bisa mendapatkan ini seandainya kita bisa menemukan limit dari x menuju a. Jadi kalau kita bisa temukan ini limit x menuju a dari fx sama dengan L, jadi kita bisa temukan L-nya, maka masalahnya selesai, kita definisikan saja di situ. Itu kan selesai. Berarti arahnya sekarang temukan ini L-nya. Di sini bukunya di sini A, bukan C. Sekarang kita coba lihat. Katakan misalnya kita punya ini barisan XN, suatu barisan di A, B yang konvergen ke A. Jadi kita ambil satu barisan XN yang konvergen ke A. Maka kalau dia konvergen ke A tentu dia Cauchy. Menurut teorema sebelumnya tadi, maka kita tahu Fxn juga Cauchy. Ya, pasti Fxn Cauchy. Tentu karena Fxn Cauchy, maka menurut sifat di real, kalau dia Cauchy maka dia konvergen. Menurut teorema 355 kalau di buku sini. Dia konvergen, maka misalkan konvergenannya itu L yang tadi. Berarti sekarang L sudah ada atau Fxn sudah ada. Cuma ini kita baru bicara barisan Xn saja yang konvergen ke A. Kita belum bicara barisan lain yang ada di A, B yang konvergen di A. Sekarang kita ambil sebarang UN. Sebarang barisan di A, B yang juga konvergen ke A. Tadi kan baru Xn saja. Maka kita peroleh limit UN kurang Xn pasti sama dengan A kurang A sama dengan 0. Kemudian berarti barisan UN kurang Xn itu konvergen ke 0. Karena dia konvergen ke 0 maka dia Cauchy.
menggunakan konsep yang tadi, maka pasti barisan FUN kurang FXN yang ini kan sebenarnya barisan F kurang FUN sebentar FUN kurang selanjutnya kita punya limit UN kurang SN itu sama dengan A dikurang A sama dengan 0. Kemudian kita bisa tuliskan seperti ini. Limit FUN itu kan sama dengan ini, seperti ini dulu. Limit FUN ini sama dengan limit dari FUN dikurang FXN ditambah FXN, seperti itu. Kemudian karena kita tahu bahwa limit UN sebentar pada bagian ini dia menggunakan fakta bahwa F kontinu seragam. Jadi kita tulis begini, F kontinu seragam. Karena kan di sini diketahui ya, ini F-nya kontinu seragam pada A, B. Sedangkan UN dan XN ini anggota di interval terbuka A, B. Nah, sekarang F kontinu seragam artinya apa? Artinya kita kan arahnya di sini. Arahnya di sini mau dibuktikan. Pertama akan ditunjukkan bahwa F UN ini konvergen ke L juga. Kalau FXN tadi jelas. Nah, sekarang ambil epsilon besar 0 sebarang. Selanjutnya karena FXN ini kontinu seragam ke konvergen ke L, maka di sini pasti ada delta 1 besar 0 sehingga ini FXN sehingga ini bukan delta 1 ya, pasti ada baik. Tadi di sini yang ini sebenarnya tidak sesederhana ini kelihatannya, ada beberapa langkah yang dilangkahi di sini. Cara penulisannya itu seperti ini. Tadi kan sudah kita dapatkan bahwa limit UN kurang XN itu sama dengan 0 karena limitnya UN itu 0 A, limitnya XN juga A, atau barisan UN konvergen ke A, XN juga konvergen ke A. Maka kita manfaatkan kontinu seragamnya F untuk mendapatkan limit dari FUN. Limit dari FUN. Supaya kita bisa menunjukkan bahwa tadi kan kita sudah tahu kalau XN di sini nanti FXN itu limitnya adalah L. Tapi kalau kita ambil barisan lain katakan UN, ya pasti juga ada limitnya. Tapi kita tidak jamin bahwa limitnya itu L juga. Sekarang kita mau tunjukkan bahwa kalau ada barisan UN yang lain yang konvergen ke A, maka limitnya juga itu pasti si L juga sama dengan si XN tadi. Sekarang buktinya seperti ini yang tidak diperlihatkan tadi di atas. Berarti yang ini akan ditunjukkan ini. FUN konvergen ke L. Caranya, sekarang ambil sebarang epsilon besar 0. Kemudian pertama kita tahu bahwa F kontinu seragam pada A, B ini diketahui. Kemudian berarti ada delta besar 0 sehingga jika X, U elemen A, B dan X kurang U kurang dari delta menurut definisi kontinu seragam, maka Fx kurang Fu itu kurang dari epsilon per 2. Selanjutnya yang kedua, karena Fxn konvergen ke L tadi yang kita dapatkan, maka ada K1 elemen asli sehingga untuk semua N yang lebih besar sama dengan K1 berlaku Fxn kurang L itu kurang dari epsilon per 2. Ini menggunakan konsep barisan konvergen. Yang ketiga, karena limit UN kurang Sn itu sama dengan 0, tadi diperoleh karena UN-nya konvergen ke A, Xn juga konvergen ke A, maka pasti ada K2 elemen N sehingga untuk semua N yang besar sama dengan K2, selisih UN dan Xn ini kurang dari delta. Jadi sekarang epsilon untuk definisi barisan di sini kita ambil delta karena deltanya kan besar 0. Akibatnya apa? Kalau kita ambil N yang merupakan bukan N di sini ya. Bukan. Oh, sudah benar. Jadi begini. Akibatnya untuk semua di sini, untuk semua N yang besar sama dengan
maksimum K1 dan K2, artinya ambil yang terbesar antara K1 dan K2, itu akan diperoleh FUN kurang L sama dengan, ini sama dengan 0 ini 0, makanya bisa. Kemudian kita gunakan ketaksamaan segitiga, dapat yang ini. Kemudian dari situ FUN kurang FXN, ini kurang epsilon per 2, mengapa? UNXN nya kan kurang dari delta, katanya nomor 1, kalau UNXN nya kurang dari delta, harusnya FUN dan FXN nya itu selisihnya kurang dari epsilon per 2, makanya dapat di sini epsilon per 2. Selanjutnya FXN kurang L nya dari mana? Nah, itu dari yang kedua ini. Yang kedua ini kan mengatakan ini, kalau misalnya ini FXN nya konvergen ke L, maka selisihnya ini nanti kurang dari epsilon untuk N yang besar sama dengan K1. Di sini diambil yang besar dari K1 pasti, karena maks dari K1 dan K2. Makanya dapat di sini epsilon per 2. Jadi didapat limit UN itu konvergen ke L. Jadi sekarang kita sudah punya bahwa sembarang barisan UN yang diambil dari interval terbuka A, B konvergen ke A akan berakibat barisan FUN-nya itu konvergen ke L. Jadi satu titik konvergennya. Berarti kita bisa definisikan FA sama dengan L. Sedemikian sehingga kita tinggal gunakan kriteria barisan. Karena setiap barisan UN yang berada di domain A, B yang konvergen ke A itu berakibat UN-nya F barisan fungsinya, barisan nilai fungsinya atau barisan FUN-nya itu konvergen ke satu titik L, maka kita katakan bahwa F kontinu di A. Jadi sudah terbukti bahwa F kontinu di A, maka pernyataan sudah terbukti.